Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya dan semangat. Nah, hari ini jumpa lagi dengan Pak Imam Mustaqim. Nah, kira-kira Bapak mengajar apa sih? Ayo, coba lihat. Nah, hari ini Bapak akan mengajar science. Oke? Nah, kalau science berarti Bapak akan mengajar apa ya? Nah, science berarti Bapak akan mengajar IPA. Oke, ilmu pengetahuan alam. Sudah tahukah Ananda semuanya apa itu IPA? Tak asing lagi kan pembelajaran IPA itu. Nah, IPA itu bukan kepanjangannya ilmu pengetahuan alam ya, tetapi ilmu yang berkaitan dengan seluruh yang ada di alam semesta ini, baik benda mati maupun makhluk hidup. Oke. Nah, anak-anak, apa saja yang akan Bapak pelajari pada bab hari ini? Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, apa yang terlebih dahulu kita lakukan? Yaitu adalah kita harus semangat dan jangan lupa tersenyum ya. Oke. Nah, anak-anak, Bapak akan menjelaskan beberapa hal yang akan kita pelajari pada bab 1. Silakan dibuka bukunya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari pada bab 1 ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, gejala alam biotik. Yang ketiga, gejala alam abiotik. Dan yang keempat, peralatan atau pengamatan gejala alam biotik dan abiotik. Kira-kira apakah dalam pertemuan pertama ini kita bahas semuanya? Ya, kemungkinan tidak bisa. Maka kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Oke, yang akan kita bahas pertama itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Bapak ingin bertanya nih satu. Yang dimaksud dengan makhluk hidup itu apa ya? Siapa ya yang makhluk hidup itu? Dan sebutkan ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, anak-anak, makhluk hidup itu ada 3. Pertama, manusia. Kedua, hewan. Yang ketiga adalah tumbuhan. Oke. Nah, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini selalu memiliki ciri-cirinya. Ada 10 ciri-ciri pada makhluk hidup. Coba sebutkan. Oke, Bapak kasih waktu. Sebutkan ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Oke, ada yang tahu? Dia bernafas, bergerak, dan sebagainya. Oke, ada lagi? Harus ada 10. Silahkan kamu pikir apa 10 ciri-ciri makhluk hidup. Oke, waktunya habis. Oke, Bapak akan menjelaskan 10 ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Semua makhluk hidup selalu bernapas, baik hewan, tumbuhan maupun manusia. Manusia bernapas. Kalau tidak ada bernapas, maka manusia itu disebut dengan jasad atau dia sudah mati. Tapi kalau manusia masih hidup, maka dia akan melakukan pernapasan. Tumbuhan apakah melakukan pernapasan? Ada yang tahu tidak? Iya, tumbuhan selalu melakukan pernapasan melalui apa? Yaitu adalah stomata. Ketiga, hewan apakah melakukan pernapasan? Iya, hewan dan manusia sama melakukan pernapasan. Tumbuhan juga melakukan pernapasan. Apa saja alat pernapasan pada manusia, hewan dan tumbuhan? Oke, tumbuhan tadi sudah Bapak jelaskan bahwasannya alat pernapasannya adalah stomata. Kalau manusia apa alat pernapasannya? Ada yang tahu? Jantung? Bukan. Alat pernapasan pada manusia itu adalah paru-paru. Oke, kalau pada hewan apa alat pernapasannya? Hewan banyak alat pernapasannya, ya. Ada yang bernapas dengan kulit, ada yang bernapas dengan paru-paru, dan ada juga yang bernapas dengan pundi-pundi udara. Oke, yang kedua, membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makanan. Untuk apa? Biar bertenaga. Bayangkan kalau manusia 1 hari saja tidak makan, apa yang terjadi? Maka akan lemas, akan tidak semangat. Maka manusia membutuhkan makanan. Hewan
membutuhkan makanan? Iya, hewan juga membutuhkan makanan. Untuk apa? Biar dia mendapatkan energi dan bisa bertahan hidup. Tumbuhan, apakah memerlukan makanan? Iya, tumbuhan juga memerlukan makanan anak-anak. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara fotosintesis. Oke. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup selalu peka terhadap rangsangan. Apa nama lain dari peka terhadap rangsangan? Ayo coba tebak. Iya, nama lain dari peka terhadap rangsangan adalah iritabilitas. Oke. Tumbuhan peka terhadap rangsangan. Apa salah satu contohnya? Yaitu adalah tumbuhan putri malu. Apabila kita tekan atau kita sentuh, maka dia akan mengucuk. Nah, itu adalah salah satu contoh tumbuhan peka terhadap rangsangan. Manusia, ada yang bisa mencontohkan? Manusia juga peka terhadap rangsangan. Bagaimana manusia peka terhadap rangsangan? Yaitu apabila hari panas kita akan terasa panas, dan apabila hari dingin kita akan merasa kedinginan. Itu salah satu contoh kita peka terhadap rangsangan. Tapi apabila cuaca dingin kita terasa panas, cuaca panas kita terasa dingin, maka berarti kamu sedang sakit. Oke, itu dia. Peka terhadap rangsangan pada hewan, apa contohnya? Ada yang bisa? Peka terhadap rangsangan pada hewan, salah satu contohnya adalah hewan kaki seribu. Bagaimanakah hewan kaki seribu itu peka terhadap rangsangan? Yaitu apabila kita menyentuhnya, maka dia akan berbentuk bulat. Nah, membulat dia. Itu adalah salah satu contoh hewan termasuk juga melakukan peka terhadap rangsangan. Oke, yang keempat yaitu adalah tumbuh dan berkembang. Manusia tumbuh dan berkembang. Iya. Bagaimana caranya? Yaitu dari awal, dari bayi, balita, remaja, dewasa hingga tua. Hewan juga? Iya, hewan seperti itu juga. Tumbuhan seperti itu juga? Iya, tumbuhan juga melakukan tumbuh dan berkembang dari pendek, tinggi, dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh tumbuhan melakukan tumbuh dan berkembang. Manusia melakukan tumbuh dan berkembang. Hewan juga melakukan tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, yang kelima. Oke, yang kelima adalah bergerak. Ya, makhluk hidup pasti memiliki ciri-ciri yaitu bergerak. Hewan bergerak, yaitu dia memiliki alat gerak aktif. Manusia juga bergerak, memiliki alat gerak aktif. Dan tumbuhan juga bergerak. Kenapa? Kalau tidak bergerak berarti bukan makhluk hidup. Tumbuhan juga melakukan pergerakan, yaitu dengan cara apa? Yaitu akarnya menuju ke dasar tanah. Untuk mencari apa? Untuk mencari sumber nutrisi pada tumbuhan tersebut. Oke, yang kelima, yang keenam, yaitu adalah berkembang biak. Ya, makhluk hidup melakukan perkembangbiakan. Untuk apa? Yaitu untuk melakukan atau meregenerasi dirinya atau melakukan biar memperbanyak populasi hidupnya. Maka semua makhluk hidup melakukan perkembangbiakan. Manusia melakukan perkembangbiakan dengan cara perkawinan atau pernikahan. Hewan juga melakukan perkembangbiakan dengan cara perkawinan juga. Tumbuhan melakukan dengan cara apa? Berkembangbiak dengan cara apa? Apakah hanya perkawinan? Tidak. Tumbuhan melakukan perkembangbiakan dengan cara pertama kawin, yang kedua tak kawin atau vegetatif dan generatif. Ya, vegetatif yaitu dengan cara perkawinan antara kepala putik dan benang sadi. Sementara tidak perkawinan, yang tidak melakukan perkawinan yaitu dengan cara, salah satu contohnya adalah dengan cara mencangkok atau stek batang seperti kita menanam ubi atau ketela pohon. Yang selanjutnya adalah metabolisme. Metabolisme ini anak-anak yaitu adalah proses pencernaan, proses yang terjadi pada diri makhluk hidup tersebut. Yang selanjutnya adalah ekskresi. Ekskresi itu adalah melakukan zat sisa atau mengeluarkan zat sisa. Ya, makhluk hidup selalu mengeluarkan zat sisa. Tumbuhan melakukan pengeluaran zat sisa, yaitu dia mengeluarkan O2 pada
siang hari dan mengeluarkan CO2 pada malam hari. Manusia melakukan ekskresi, iya, ada 4 alat ekskresi manusia, yaitu hati mengeluarkan racun, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin. Hewan juga melakukan sistem ekskresi. Nah, selanjutnya yaitu adalah adaptasi. Ada yang tahu adaptasi? Adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup ya untuk beradaptasi atau untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya. Itu adalah adaptasi. Yang terakhir adalah regulasi. Apa yang dimaksud dengan regulasi, anak-anak? Regulasi ini adalah proses makhluk hidup itu dari awal sampai akhir selalu konstan, selalu bertukar. Ya, dia bergerak, dia berkembang biak, selalu melakukan seperti itu. Itu adalah regulasi. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya, silahkan kita bertanya, buka forum diskusi di Zoom ya, ataupun di Google Classroom kita. Oke? Nah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Sebutkan contoh-contoh makhluk hidup beserta ciri-cirinya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Oke? Kalau sudah kamu pahami, pasti kamu bisa memberikan contoh serta ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup itu tersebut. Oke? Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di metode pembelajaran kita selanjutnya. Bye bye.